Saya pikir dulu interior design itu jauh lebih simpel dibanding arsitektur. Jadi saya ambil S2 interior design, tapi ternyata jauh lebih rumit. Jimmy Setiabudi adalah seorang International Award-winning interior designer dengan pengalaman luas dalam desain komersial, corporate, residensial, dan hospitality di Amerika, seperti Boston, San Francisco, New York, Taiwan, dan berbagai kota di Indonesia. Salah satu desainnya adalah Analysis Group New York City yang memenangkan beberapa penghargaan dan publikasi di International Interior Design Awards untuk Best Office under 20.000 square feet dan Best in Show. Proyek ini juga menerima Doc Solutia Award dan dipublikasikan di majalah Interior Design sebagai Hall of Fame dan hardcover book Corporate Interiors nomor 9. Setelah mendapatkan gelar sarjana arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan, Jimmy Setiabudi melanjutkan studi ke Savannah, Georgia, USA untuk Master of Fine Arts in Interior Design. Memulai karir di Cogdell Mendrala Architects dan berlanjut ke Charterhouse Inn di Michigan. Ia lalu mengembangkan karir profesionalnya di Boston, di mana ia dipromosikan sebagai Associate di CBT Architects. Jimmy kembali ke Indonesia, mendirikan Morpho Interior Architecture, dan dengan pengalaman, pengetahuan, serta passionnya dalam membantu klien dengan problem mereka, ia mendirikan Jimmy Setiabudi Interior Architecture Advisor. Jadi saya sangat terobsesi itu sama problemnya klien lebih dari mereka sendiri, karena bagi saya itu penting banget untuk peduli dan mendengarkan problem mereka. Tren itu datang dan pergi. Yang zaman dulu kita sudah ada Romawi di mana klasik, terus ada gereja Victorian, terus ada muncul minimalis seperti Bauhaus, Mies van der Rohe, ada Ando. Tren itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Hanya yang perlu diperhatikan itu sebenarnya dari sisi kenyamanan dan teknikal serta fungsionalnya. Salah satu contoh rumah tinggal, luas rumahnya sekitar 3.000 meter persegi. Nah, di sini saya sebagai interior designernya dan arsiteknya berbeda. Arsiteknya specified kaca untuk atap itu setebal 5 mm atau setengah senti dan tidak tempered, dan itu sangat berbahaya, apalagi untuk material atap. AC-nya ada 32. Yang tidak dipikirkan adalah ada outdoor unitnya. Nah, itu mau ditaruh di mana? Di landscape-nya, karena tidak ada tempat. Sudah diatur landscape-nya bagus, tapi tidak ada tempat untuk menaruh outdoor unit AC sebanyak 32 buah. Di proyek Sudirman 78, waktu itu di bawah mezanin, tinggi ceiling sudah kita sepakatin dengan klien setinggi 3,9 meter. Karena itu akan dipakai showroomnya Mercedes-Benz. Hanya karena masalah gambar mechanical, electrical, dan plumbing, tahu-tahu itu ceiling turun, jadi ada yang di beberapa wilayah 2,8 meter. Nah, saya mereview semua ulang itu, ducting, mechanical, electrical, semua tray-nya, dari mana dia sumbernya keluarnya, saya atur lagi jumlahnya, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Dan tinggi ceilingnya kembali lagi ke 3,9 seperti yang disepakati. Jadi yang di proyek Analysis Group New York, mereka itu dari dulu punya culture sangat tradisional. Jadi saya melihat kan ini anak muda semua. Jadi saya memperkenalkan warna yang lebih fresh, yang lebih vibrant. Dan anak-anak muda ini jauh lebih enjoy karena interiornya jadi lebih terang dan lebih dynamic, lebih fresh juga warnanya. Saya menciptakan suatu sistem sirkulasi dan zoning yang lebih baik dengan mengatur ulang ruangan-ruangan sehingga mereka lebih efisien dan lebih terbuka. Saya Jimmy Setiabudi dan saya Interior Architecture Advisor.